Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Marsha Amelia Abrahano dengan NPM 255116 Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem hukum Indonesia yang dibahas di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan pemahaman dasar tentang pengertian sistem hukum di Indonesia sehingga kita bisa memahami gimana sih hukum itu bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara ini. Seperti yang kita tahu, hukum itu merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang kehidupan sehari-hari gitu, yang bersifat mengikat dan memaksa atau harus dipatuhi. Sementara itu, sistem hukum sendiri adalah kesatuan berbagai unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama, mencakup aturan hukum, lembaga penegak hukum, serta kebiasaan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan itu adalah civil law. Jadi civil law itu sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai dasar utama dalam penegak hukum. Sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa jenis utama. Yang pertama, sistem hukum Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila itu tuh jadi pedoman dasar dalam pembentukan hukum sehingga tiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Hukum civil law ini sistem hukum titik beratkan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam sistem ini, hakim menjadikan undang-undang sebagai dasar utama untuk memutuskan suatu perkara gitu. Ketiga, sistem hukum Indonesia bersifat plural atau majemuk. Selain hukum tertulis di Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama. Hukum adat itu diatur ada di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, sistem hukum di Indonesia didukung oleh lembaga penegak hukum yang berwajib itu seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki peran penting emang dalam menjalankan dan menegakkan hukum secara nyata di lingkungan kita, di masyarakat. Ini sebagai contoh yang sering kita temui nih dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Misalnya ada pengendaraan yang nerobos lampu merah gitu aja gitu, meskipun udah jelas-jelas itu dilarang kan. Di perbuatan itu sebenarnya udah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di contoh ini kita bisa lihat nih bahwa sistem hukum di Indonesia berjalan melalui beberapa unsur, yaitu adanya aturan yang tertulis, peran aparat penegak hukum yang mengawasi dan menindak pelanggaran, serta kesadaran kita masyarakat untuk menaati aturan dalam ketertiban bersama. Jadi sebagai kesimpulan, kita bisa dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengutamakan aturan hukum tertulis, mengakui keberagaman hukum yang hidup di masyarakat, serta didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dan kita perlu sadar juga memahami sistem hukum menjadi hal yang penting untuk kita semua, khususnya sebagai mahasiswi atau siswa, agar kita lebih sadar hukum mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kita bisa dapat menerapkan sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari kita agar damai dan tenang. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila saya ada salah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.